Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, rahimakumullah yang dirahmati Allah. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih beruntung karena dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang amat mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat dari Allah, bulan yang diturunkannya maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bulan yang dikatakan oleh Rasulullah awwaluhur rahmatun, yang pertamanya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahannya adalah cucuran ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Bukan hanya itu saja, bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita kaum muslimin yang diwajibkan ibadah saum puasa di bulan Ramadan digojlok di dalam madrasah Ramadan, digojlok di dalam pondok pesantren Ramadan, di dalam kawah candra di muka Ramadan, agar kita keluar nanti dalam Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh darajatul muttaqin sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tujuan puasa tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan madrasah pendidikan Ramadan adalah kita keluar dari Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang budiman, mari kesempatan emas ini di bulan Ramadan 1441 Hijrah ini, kesempatan emas yang diberikan Allah kepada kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Puasa Ramadan ini, tiap detik yang ada di bulan Ramadan, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amaliyah yang fardu maupun amaliyah yang sunnah. Karena mengapa? Segala amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi katakan, yang sunnah diganjar dengan pahala yang wajib, dan yang wajib diganjar dengan 70 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat merugilah orang yang berikan umur panjang di dalam bulan Ramadan ini, dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tingkatan orang muslim dengan orang muslim yang lainnya dalam ibadah puasa Ramadan itu adalah berbeda-beda. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa tingkatan orang berpuasa Ramadan itu ada 3. Yang pertama adalah shaumul 'am, puasanya orang-orang yang umum, artinya puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini, kata Al-Imam Ghazali, ialah kaful batni wal farji an qada'is syahwah, yaitu menahan perutnya, artinya hanya menahan lapar dan haus saja, wal farji, dan menahan kemaluannya, artinya menahan hubungan biologis antara suami istri di siang hari Ramadan. Itu puasa orang-orang awam, tingkatan yang pertama, kata Al-Imam Ghazali, yaitu menahan haus dan lapar saja, dan hubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan. Naik kepada tingkatan yang kedua, kata Imam Ghazali, derajat puasa tingkatan yang kedua, saumul khusus, yaitu puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus dan hubungan biologis di siang hari suami istri di siang hari Ramadan. Tidak hanya itu saja, tetapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kapus sama'i,
menahan pendengarannya, wa kaful basari, menahan penglihatannya, wa kaful lisani, menahan apa? Menahan ucapannya, lisannya, wa kaful yadi, menahan tangannya, wa kaful rajli, wa kaful rijli, menahan kakinya, dan juga wasairil jawarih minal asam, kata Imam, menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang kedua. Menahan pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan Allah, menahan penglihatannya dari hal-hal yang diharamkan Allah, bukan yang dihalalkan oleh Allah, menahan pandangannya dari hal-hal yang tidak dihalal, menahan pandangannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menahan lisannya, ucapannya dari ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Dan juga menahan tangannya dari perbuatan-perbuatan yang menindas orang lain, menzalimi orang lain. Wa kafur rijli, dan menahan kakinya dari melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai Allah, melangkah ke tempat-tempat maksiat. Wasairil jawarih, bahkan menahan seluruh anggota tubuhnya anil asam, dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga yaitu khususil khusus, kata Imam Ghazali, tingkatan yang sangat teristimewa, yaitu bukan hanya menahan sekadar menahan anggota tubuh kita dari perbuatan dosa, lebih dari itu, menahan hati dari memikirkan perkara-perkara duniawi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan ketiga ini adalah tingkatan yang tertinggi, yaitu yang diperoleh derajat daripada tingkatan para nabi dan wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari betapa kita puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, dan hubungan biologis antara suami istri di siang hari Ramadan. Tanpa kita sadari, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama melaksanakan puasa Ramadan. Ucapan-ucapan kita tidak kita bisa jaga, pendengaran kita, penglihatan kita. Oleh karena itulah hal-hal seperti ini akan menghapus daripada pahala-pahala ibadah kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, ada 5 hal yang dapat menghapus pahala puasa kita sehingga puasa kita ini sia-sia. 5 hal tersebut adalah berdusta, al-kadhib. Yang kedua adalah ghibah, menggunjing kejelekan orang lain, menjelek-jelekan orang lain di belakangnya. Yang ketiga adalah namimah, mengadu domba, fitnah. Yang keempat, wanadhar bisyahwat, memandang dengan pandangan yang syahwat, memandang dengan pandangan yang mendatangkan birahi, pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ada wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Oleh karena itulah agar puasa kita ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, agar puasa kita ini naik kepada tingkatan kedua, kata Imam Ghazali, bukan hanya menahan lapar dan haus saja dari hubungan biologis tiap hari Ramadan dengan istri kita, kita naikkan kepada tingkatan kedua, yaitu tingkatan derajat orang-orang khusus, yakni derajat orang-orang yang soleh. Jadi puasa pendengaran kita, kita nahan penglihatan kita tahan lisan kita dan ucapan-ucapan kotor, kita tahan tangan kita berbuat zalim, menindas orang lain, kita tahan kaki kita untuk melangkah ke perbuatan-perbuatan maksiat, wasairil jawar, dan kita tahan seluruh anggota tubuh kita dari berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ini semua sehingga puasa kita tidak sia-sia. Artinya puasa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang sia-sia ini adalah kamin shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa dari ibadah puasanya, itu hanya ilal ju', kecuali lapar, wal atas, dan haus saja. Oleh karena itu jangan sampai puasa kita hanya menghasilkan lapar dan haus saja. Mari kita usahakan di Ramadan yang 1441 Hijriah kita taikkan ke level kedua puasa kita ini, kata Imam Ghazali, ke tingkatan derajat khusus, yaitu derajat orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan kali ini
kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik kita ke semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna sehingga di akhir Ramadan kelak nanti kita akan memperoleh derajatul muttaqin. Darajatul muttaqin itu derajat orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan puasa itu tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Jadi tujuan daripada pendidikan ibadah Ramadan adalah agar kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.